Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan gambar berikut. Menurutmu, mengapa anak-anak pada gambar di atas menutup hidung mereka? Pernahkah kalian mengalami hal yang serupa? Bagaimana seandainya mereka melewati jalan yang teduh oleh pepohonan hijau yang rindang? Jika udara di sekitar kita kotor, dipenuhi asap dari knalpot kendaraan, maka nafas kita akan terasa terganggu. Namun, apabila kita pergi ke tempat yang dipenuhi pepohonan yang rindang, jauh dari lalu lintas dan industri, maka udara akan terasa sejuk dan segar. Nafas terasa lega. Hal ini terjadi karena pepohonan menghasilkan oksigen atau O2 yang kita perlukan untuk bernafas. Sebaliknya, asap knalpot kendaraan mengandung karbon yang beracun dan berbahaya, sehingga apabila terhirup akan menimbulkan gangguan pernafasan. Apa saja penyebab terjadinya gangguan pernapasan? Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Yang ketiga, faktor lingkungan. Tahukah kamu, saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi atau wabah penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Salah satu gejala yang muncul pada penderitanya adalah gangguan pernapasan seperti batuk hingga sesak nafas. Penyakit ini menyebar cepat ke seluruh dunia hingga melumpuhkan aktivitas semua orang, termasuk kita yang harus belajar di rumah. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ini adalah menggunakan masker saat keluar rumah. Jadi, jika kalian keluar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Tugas 1, ayo mencoba. Kamu sudah mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pernafasan. Sekarang buatlah bagian tentang penyebab gangguan pernapasan pada manusia beserta contohnya. Kerjakan di buku tulismu ya. Kalian sudah tahu kan, salah satu penyebab gangguan pernapasan pada manusia adalah karena penyakit. Lalu apa saja penyakit pada organ pernapasan manusia? Perhatikan gambar berikut. Penyakit pada organ pernapasan ada asma, influenza, bronkitis, kanker paru-paru, emfisema, dan tuberkulosis atau TBC. Yang pertama, emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Yang kedua, asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Yang ketiga, kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker adalah kebiasaan merokok. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Yang kelima, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Yang keenam, influenza atau flu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Tugas 2. Ayo menjawab. Setelah membaca teks tentang penyakit pada organ pernapasan manusia, jawablah pertanyaan berikut dengan cermat. Kerjakan di buku tulismu ya. Ayo membaca. Minggu lalu kalian telah belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat. Usaha ekonomi ini ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara kelompok. Perhatikan bagian berikut. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. 1. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Yang kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Yang ketiga, usaha jasa.
Perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitarmu. Coba sebutkan jasa tersebut. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat, industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya, pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Usaha ekonomi ada yang dikelola kelompok. Perhatikan bagian berikut. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tugas 3. Ayo renungkan. Apa jenis kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di lingkungan sekitarmu? Isilah tabel berikut. Kerjakan di buku tulismu. Karya tari daerah yang menggunakan properti. Selain kegiatan atau usaha ekonomi, keragaman masyarakat Indonesia juga ada dalam seni dan budaya. Indonesia memiliki banyak tarian-tarian tradisional dari berbagai daerah. Tarian tersebut tidak sedikit yang menggunakan peralatan atau properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Lalu, apa saja yang harus dilakukan untuk mempersiapkan pementasan tari? 1. Menentukan bentuk karya tari. 2. Memilih karya tari. 3. Menentukan jumlah penari. 4. Memilih properti tari. 5. Menentukan iringan tari. Dan keenam, memilih busana tari. Tugas 4. Ayo cari tahu nama-nama tari daerah yang menggunakan properti. Lalu lengkapilah tabel berikut. Kerjakan di buku tulismu ya. Ayo membaca. Hak dan kewajiban. Pada pembelajaran minggu lalu, kalian telah belajar tentang tanggung jawab. Kali ini, kalian akan mempelajari hak dan kewajiban. 1. Hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat seperti berikut. 2. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban warga masyarakat seperti berikut. Musyawarah. Bangsa Indonesia memiliki satu nilai luhur dalam menyelesaikan suatu masalah, yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apakah yang dimaksud dengan musyawarah dan mufakat? Berikut penjelasannya. Musyawarah berarti membicarakan atau menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, yang dimaksud musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Nilai-nilai yang mendasari musyawarah. 1. Nilai kebersamaan. 2. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. 3. Nilai menghargai pendapat orang lain. 4. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut ciri-ciri, prinsip, serta aturan dalam musyawarah. Dalam bermusyawarah ada teknik atau tata cara dalam pelaksanaannya. Berikut tata cara bermusyawarah. Ketika melaksanakan musyawarah, teman-teman sebagai peserta dalam musyawarah tersebut dapat mengeluarkan pendapat terhadap hal yang dimusyawarahkan. Ada beberapa cara dalam mengeluarkan pendapat, antara lain 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. 5. Suara cukup jelas.
Sikap-sikap dalam bermusyawarah antara lain: 1. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Tugas 5. Ayo renungkan. Bagaimana pendapatmu apabila dalam suatu musyawarah, para peserta sama-sama menginginkan pendapatnya yang diterima dalam musyawarah tersebut tanpa menghiraukan pendapat peserta lain? Tuliskan pendapatmu di buku tulismu ya. Alhamdulillah, selesai materi kita tema 2, subtema 2. Kerjakan semua tugas yang telah diberikan anak-anak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.